Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan kita, adalah dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang menjalani proses sampai kita mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, segala sesuatu di dalam hidup ini butuh proses. Segala sesuatu yang bersifat instan biasanya nilainya tidak kekal dan tidak terlalu bermakna, tidak terlalu bernilai. Segala sesuatu yang bersifat instan. Kalau kita rindu mengalami sesuatu yang besar, maka butuh satu proses yang panjang. Demikian juga saudara, di dalam kita mengalami perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan, ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita jalani. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tetap siap untuk menjalani proses. Sekalipun terkadang proses itu begitu berat, sekalipun terkadang proses itu begitu panjang, kita harus tetap siap untuk menjalani prosesnya jika kita ingin mengalami sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang saudara. Banyak orang-orang yang mengikut Tuhan ingin sesuatu yang instan daripada Tuhan. Ketika mereka tidak mengalami dengan cepat, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya mereka mengabaikan Tuhan dan tidak lagi berharap kepada Tuhan karena sekian waktu mereka belum melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara sedang mengharapkan sesuatu yang besar daripada Tuhan? Dan apakah saudara sedang menjalani prosesnya? Ataukah hari ini saudara adalah bagian orang yang mulai menjauh daripada Tuhan karena tetap belum melihat mujizat campur tangan Tuhan di depan mata saudara, padahal proses masih berjalan? Mari kita jalani proses sampai akhirnya kita tiba di titik di mana Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan jawabannya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga saudara menjadi orang-orang yang tangguh siap menjalani proses, apapun prosesnya. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, yaitu Mazmur Daud, Daud mengungkapkan bahwa ada satu proses yang dia alami di dalam kehidupannya, di mana dia menggambarkan proses itu dengan berkata, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih di sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kalimat berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, itu adalah kalimat yang menegaskan bahwa sekian waktu lamanya dia belum melihat campur tangan Tuhan. Sekian waktu lamanya dia belum melihat mujizat Tuhan terjadi dalam pergumulannya. Ada sekian waktu lamanya proses yang harus dia jalani. Sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa Tuhan belum menjawab, sampai-sampai dia merasa khawatir, sampai-sampai dia bersedih. Ada proses yang panjang yang dia lewati, saudara. Tetapi singkat cerita, kalau kita lihat dari kalimat-kalimat Mazmur yang dia tuliskan ini, dia tetap bertahan sekalipun dia bingung. Dia tetap bertahan sekalipun dia sampai khawatir kenapa belum. Tetapi dia tetap bertahan, saudara. Sampai kalimat terakhir di ayat 6 dikatakan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupannya. Karena sekalipun ada begitu banyak pertanyaan kenapa, namun dia tetap bertahan. Dan pada akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan bersama. Dan mari kita tarik ke dalam diri kita. Proses apa yang sedang saudara jalani hari ini? Adakah proses itu satu proses yang berat saudara sedang alami, di mana ada masalah yang saudara sudah doakan dan sampai hari ini masalah saudara belum selesai? Allah belum menjawab, Allah belum menyelesaikan masalah saudara. Mungkin ada penyakit yang saudara sudah pergumulkan, doakan, serahkan kepada Tuhan, tapi sampai hari ini penyakit itu belum sembuh. Mungkin ada beban, mungkin ada persoalan ekonomi, persoalan di pekerjaan, persoalan di bisnis dan usaha, atau apapun itu. Mungkin masalah itu sudah begitu berlarut-larut, saudara. Sampai saudara berpikir kapan. Sampai muncul kekhawatiran kenapa. Tetapi sekalipun saudara ada banyak hal yang saudara tidak mengerti dan proses itu masih berjalan sampai sekarang, tetaplah bertahan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah lemah, jangan pernah menyerah. Tetaplah bertahan, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya sama seperti Daud, sekalipun begitu membingungkan, tapi pada akhirnya dia berkata, Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya dia menegaskan, Ia telah berbuat baik kepadaku. Endingnya ketika dia tetap bertahan, dia mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan saat ini pun sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, kalau saudara mau cerita akhirnya nanti saudara melihat dan saudara mengalami di mana Tuhan menyatakan kebaikannya kepada saudara, maka tetaplah bertahan apapun yang terjadi, saudara. Tetaplah bertahan bagaimanapun situasi dan keadaannya. Jangan pernah menyerah. Karena pada akhirnya saudara akan melihat Allah menyatakan mujizatnya, Allah menyatakan kebaikannya, Allah menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara. Tetaplah bertahan. Tetaplah bertahan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, saudara, adalah bagaimana caranya kita tetap bertahan, menjalani prosesnya sekalipun itu berat. Itu yang saya rindu kita belajar dari pemazmur, saudara. Sekalipun dia penuh dengan tanda tanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Namun demikian, sekalipun pertanyaan itu muncul dalam dirinya, dia tetap bertahan, dia tetap sabar, dia tetap nantikan waktunya Tuhan, dia tetap nantikan kebaikan Tuhan, dia tetap bertahan. Bagaimana cara dia bertahan? Di ayat 6 dia menegaskan, saudara, sekalipun waktu itu dia belum melihat mujizat Tuhan, sekalipun prosesnya masih begitu berat, saudara, namun ayat 6 dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Cara Daud bertahan, saudara, sekalipun ada begitu banyak kebingungan dalam dirinya, dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya dia bertahan dengan tetap percaya bahwa Allah mengasihi dia, tetap percaya bahwa Allah setia kepada dia, dan Allah pasti akan menolong dia. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara. Itu yang saya rindu kita terapkan bersama di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah hari ini? Apakah saudara sedang bertahan dengan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan? Saudara tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara sekalipun keadaannya sulit. Saudara tetap percaya bahwa Tuhan setia kepada saudara sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, dan situasinya rumit, saudara. Begitu membingungkan, saudara tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Namun demikian, sekalipun begitu banyak tanda tanya, saudara tetap berkata, kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Itu yang dilakukan oleh Daud, saudara. Itulah cara Daud bertahan dalam proses yang dia jalani. Dia tetap percaya kepada kasih Tuhan. Dia tetap percaya kepada kesetiaan Tuhan. Dia percaya bahwa sekalipun matanya tidak melihat itu, tetapi dia tetap percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata, kesetiaan Tuhan tetap nyata. Saudara, dalam kehidupan kita ada begitu banyak hal yang akan kita alami, di mana tidak seperti yang kita pikirkan, bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Namun demikian, saudara, tetaplah bertahan. Sekalipun tidak seperti yang saudara pikirkan, tidak seperti yang saudara harapkan, tetaplah bertahan dengan cara tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sekalipun saudara masih sakit saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun masalah ekonomi saudara masih berat saat ini, tetaplah percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetap percaya, saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan saudara, Dia mengasihi saudara, Dia setia kepada saudara. Sampai tiba waktunya, kita bersama-sama akan melihat campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan, kebaikannya dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang ditegaskan oleh pemazmur masih di ayat 6, di mana pertama dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Yang kedua, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, hal kedua yang dia tegaskan di sini adalah sukacitanya adalah ketika Allah berkarya mengerjakan penyelamatan. Sukacitanya adalah ketika Tuhan bertindak. Sukacitanya adalah ketika Tuhan melakukan mujizat, saudara. Artinya apa? Bukan apa yang dia terima itu, bukan apa yang dia peroleh itu yang menjadi tujuannya,
tetapi bagaimana dia melihat Tuhan berkarya, Tuhan bertindak, itu yang menjadi sukacitanya. Ada begitu banyak orang yang mengimpikan sesuatu, saudara. Mereka mengimpikan mujizat, mereka mengimpikan berkat, mereka mengimpikan jawaban doa. Ketika mereka memperoleh mujizat, jawaban doa, berkat-berkat dalam hidup mereka, akhirnya mereka menjauh dari Tuhan. Karena sukacita mereka adalah perkara-perkara materi, perkara-perkara yang mereka inginkan tersebut. Tetapi Daud, dia berkata bahwa yang menjadi sukacitanya adalah penyelamatan dari Tuhan, tindakan Tuhan, karya Tuhan itu yang menjadi fokus dan yang menjadi sumber sukacitanya. Saudara, hari ini ketika saudara punya masalah, pergumulan, kerinduan, kebutuhan dan sebagainya, pertanyaannya yang perlu kita renungkan bersama adalah, apa yang paling kita inginkan? Jawaban doa itu, mujizat itu, berkat-berkat itu. Kalau itu yang kita inginkan, saudara, kita tidak akan pernah bertahan sampai akhir. Karena ketika kita mendapatkannya, kita akan merasa puas. Itu yang banyak saya lihat, saudara. Saya berkali-kali menangani hal-hal seperti itu kepada orang-orang yang saya layani, di mana mereka berdoa, mereka meminta supaya kami sebagai hamba Tuhan pun meminta mereka dalam doa-doa dan pergumulan mereka. Mereka meminta supaya usaha mereka berhasillah, mereka meminta supaya mereka diberkatilah. Dan ketika usaha mereka berhasil dan ketika mereka diberkati, akhirnya mereka merasa puas dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Bayangkan, saudara, betapa sedihnya hati Tuhan. Dia memberikan berkat-berkatnya bagi umat-umatnya karena dia melihat mereka membutuhkannya, mereka berseru kepada dia. Ketika dia menjawab mereka, malah mereka menjauh daripada dia. Bukankah begitu sedihnya hati Tuhan oleh karena hal yang demikian? Tetapi biarlah kita hari ini, saudara, kita akan tetap bertahan. Karena jawaban doa itu juga bagian dari proses. Sekali lagi saya menegaskan, mujizat yang kita alami, berkat yang kita terima, jawaban doa kita itu adalah bagian dari proses. Apakah kita akan tetap bertahan saat apa yang kita inginkan sudah tercapai? Apakah kita tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan saat kita menerima apa yang kita inginkan dan kemudian hati kita terpuaskan? Dengar, saudara, Daud menegaskan bahwa dia tetap bertahan apapun kondisinya. Kenapa? Karena yang menjadi sukacitanya adalah melihat Tuhan berkarya, mengerjakan keselamatan, mengerjakan mujizat. Jadi itu yang membuat dia tetap bertahan, karena kerinduannya bukan hanya mujizat, tapi kerinduannya adalah melihat karya Tuhan, melihat tindakan Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana Daud bertahan dalam segala kondisi yang dia alami sampai akhirnya dia mengalami kebaikan Tuhan. Masih di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Saudara, setelah dia mengalami kebaikan Tuhan, dia berkata, "Aku mau bernyanyi bagi Tuhan." Artinya apa, saudara? Setelah dia mengalami jawaban dari doa-doanya, dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa menaikkan pujian, bernyanyi, bersorak bagi Tuhan. Artinya dia menghargai apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dan kemudian dia memuji Tuhan atas apa yang dialami dalam hidupnya. Itu sebabnya mujizat demi mujizat terus terjadi, saudara. Kenapa? Karena tidak lupa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan atas semua mujizat yang dialami. Jadi, saudara, hal yang telah kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini dia catat, dia tuliskan bagaimana perjalanan kehidupannya, di mana ada masa dalam kehidupannya ada banyak hal yang membingungkan. Sampai dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama. Sampai 4 kali dia berkata berapa lama lagi. Bahkan sampai 5 kali dia berkata berapa lama lagi. Tetapi namun banyak pertanyaan, dia tetap bertahan.
dia tetap bertahan. Sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara. Yang menjadi pertanyaannya untuk kita terapkan adalah bagaimana cara Daud bertahan dalam kondisi yang berat dalam kehidupannya. Pertama, dia tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Yang kedua, cara dia bertahan adalah dia rindu melihat campur tangan Tuhan, karya Tuhan. Ketika dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, yang paling dia inginkan adalah karya Tuhan tersebut, bukan berkatnya. Lalu kemudian yang ketiga, dia memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami saat ini, betapa berat pun itu, tetaplah bertahan. Akan tiba waktunya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana cara kita bertahan, saudara? Tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara apapun kondisi saudara. Dan tetap harapkan Allah berkarya dalam hidup saudara. Dan ketika dia menyatakan mujizatnya, jangan pernah lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara, bersepakat bersama. Namun sebelumnya, mari buat komitmen terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan
melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa,
hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan.
keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.